Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang kita sampai di Desa Kemundo dalam acara kaji banding bersama BUMDes Kecamatan Unjaya dan dibimbing oleh dari DPMD Kabupaten Sumedang dalam hal untuk melihat gimana di sini masyarakat Desa Kemundo sudah berhasil membuat suatu kemajuan dalam BUMDesnya dan mereka udah bisa mencapai level nasional dalam hal BUMDes yang udah berhasil. Mari kita lihat simak gimana perjalanan dan ilmu-ilmu yang dapat kita raih atau kita bawa pulang menjadi ilmu bagi kita di Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang. Sekian, terima kasih. Diolah lagi ya. Iya. Kayak plastik itu kan dijajah nanti kembali ke ini Mbak. Modal apa namanya? Modal aset ini deh, barang-barang ini. Omsetnya berapa? Omset untuk saat ini ya Pak, akhir-akhir ini Iya. kita karena fluktuatif juga Pak. Rata-rata kami hariannya 9 juta. Ya. 9 juta. Pengelolanya masih dari kita juga warga desa. Betul. Belum direkrut secara khusus pun ya. Atau sudah? Sudah. Manajer ya. Untuk rekrutmen itu memang terbuka ya Pak ya. Sampaikan ke masyarakat bahwasanya untuk unit usaha atau desa Jaya kami membutuhkan personil sekian gitu. Oh iya. Kualifikasi. Memang mayoritas itu warga desa Jaya yang bekerja di sini. Memang ada beberapa yang kami ambil dari luar desa Pak. Salah satunya yang ada di unit ini. Jadi kalau sore ini kami ada kedai kecil. Oh iya. Kebetulan untuk peracik kopinya bartendernya. Iya, karena di desa kami desa itu Belum ada ya. Sejak 2021 ya. Gak apa-apa, info awal aja. Kontribusi ke PADes per tahunnya atau gimana aturannya? Karena kami holding seperti itu ya Pak Iya. ya. Ini salah satu dari usaha kami. Jadi untuk penghitungan nanti hasil usaha maupun nanti kebijakan untuk bagi hasilnya. Ya, bagi Itu hasilnya. sudah ditetapkan di Sudah peraturan di PRDesnya ya. Jadi memang kami dilakukan persentase untuk PAD. Persentase ya. Ada sekian persen pemilik modal gitu. Ya. Pemilik modal di desa kami itu ada dua. Yang pertama pemerintah desa, Ya. kita 90%. Kemudian 40%-nya dari masyarakat. Oh iya. Ah, luar biasa. Jadi sudah masyarakat juga sudah punya saham lah di BUMDes ya. Oh pabrik. Tapi sementara cukup itu nanti di sana ya. Jadi Pak Lu mana ya? Nanti walaupun secara resmi di sana Pak Ku. Jadi BUMDes di Kemudo ini berdiri sejak 2016. Punya toko ini baru 2019. 2021. Sorry 2021 dan rekrutmen manajernya sudah bagus. Mengedepankan kompetensi, tapi alhamdulillah masih putra desa sendiri penerima ya. Iya. Oke. Kemudian yang menariknya Pak Kasih di sini ya mungkin karena masyarakat juga melihat kinerja BUMDesnya termasuk ini ada 40% saham publik gitu Mbak ya. Jadi orang-orang mampu lah juga istilahnya selain nabung di bank juga memperkuat modal BUMDes. Nah, itu mungkin salah satu model oleh-oleh kita bagus. Ya tentu kan masyarakat ya. Masyarakat kan melihat kalau kinerja perusahaan bagus, nggak segan untuk naik dan kangen bagi kita. Nah, termasuk nanti tentu mohon izin Mbak ya, ini Pak Direktur BUMDes juga di kami salah satu selain yang lain dari
juga apa ya. Jadi silakan langsung ya supaya lebih enak gitu ya. Langsung lihat strategi bidang usaha. Di kita ada pengolahan limbah limbah kering ya. Karena ada pabrik, karpet, bekas, apa segala macam. Lalu ada MOU tuh antara desa BUMDes dalam hal ini dengan perusahaan. Oh iya iya. Diolah lagi oleh kita. Peluang ke depan. Nah, masuk UMKM ya di kampung di sini. Oh, di kampung. Untuk Nah ini kan barang-barang ya. Itu kan yang saya maksud bahwa BUMDes itu bisa menjadi penampung atau bandar produk UMKM, sehingga saja produksi kita yang bantu masyarakat kan begitu. Saya kira konsepnya relatif samanya di sini sudah relatif maju dalam pelaksanaan. Silakan secara langsung ya. Mas, menambah sedikit ini Bapak kaitannya dengan pemilik modal tadi. Jadi pemilik modal itu adalah mayoritas kepala keluarga yang ada di desa Kemudian. Luar biasa. Gitu. Jadi Belum dari luar ya. tidak dari luar memang. Terus untuk nominalnya penyertaannya sama semua Pak. Jadi bukan mungkin yang memiliki modal lebih kemudian memiliki saham yang lebih banyak, itu tidak, kami sama ratakan. Setelah waktu itu di awal penyertaannya 50.000 Per kakak. betul per kakak. Kemudian ini sudah menginjak tahun kelima, di tahun ke-6, masing-masing masyarakat itu sudah memperoleh pengembalian dari hasil usaha kurang lebih 2 juta Pak. Kami wujudkan transfer berupa uang gitu kurang lebih 1,7, kemudian sisanya kami wujudkan dalam voucher belanja dengan harapan supaya Di sini lagi belanja. kembali lagi ke sini. Tapi menurut saya salah. Iya. Tadi kan modal toko ini kan 60% dari desa, 40% dari masyarakat. Seperti itu kan? Itu untuk BUMDes secara umum permodalannya. Untuk Nama Jaya ini berdiri itu memang waktu itu dari dana pengembangan usahanya BUMDes. Seperti tadi sempat saya singgung bahwasanya untuk hasil usaha ini ada prosentasenya. Ya. Ada yang kembali untuk penambahan modal BUMDes, nah itu yang digunakan untuk apa ini mengembangkan usaha ke depan. Kalau boleh ini untuk penanam saham berapa persen? Ini untuk biar ada. Anjing, karena BUMDes milik desa mayoritas 60% itu modalnya pemerintah desa, sisanya 40% itu modal masyarakat yang kalau di breakdown lagi terdiri dari kurang lebih saat ini 1.686 pemegang saham ataupun kakak. Enggak, dalam konteks ini si pemberi saham dari hasil keuntungan berapa persen? Untuk pemilik modal 63. Dari masyarakat. Dari masyarakat misalkan saya tanam saham itu 1 juta. Dari dalam 1 tahun ada keuntungan. Misalkan 5 juta. Atau itu sistemnya per bulan atau per tahun dalam pembagian hasil? Oke, di tempat kami per tahun. Berapa tahun? Jadi nanti tergantung, yang pertama adalah jumlah dari hasil usaha kami, kemudian dikalikan dengan persentase yang sudah diatur melalui MUSDes. Jadi secara umum untuk pemilik modal, baik itu pemerintah desa maupun masyarakat, itu persentasenya 63% dari hasil usaha kami yang siap dibagikan dalam tahun itu. Nah, kemudian sekitar 30%-nya kembali ke BUMDes dalam rangka pengembangan usaha. Kemudian ada 2% lagi Bapak itu untuk dana sosial, dan memang ada persentase untuk insentif pengurus. Iya.
Ketika itu dibagiin sama yang Kalau Iya. dapat hasil sekian rupiah, Iya. maka dari total itu persentase 63 dulu tadi itu yang Modal. pada Oke. modal, Iya. yang sisanya untuk masyarakat. Iya. Nah, dari yang 63% total untuk milik modal, berapa yang diterima per orangnya? Iya. Biasanya proporsional berapa yang Bagi. diberikan modalnya dibagi dengan total modal keseluruhan. Kali misalkan tadi yang 63%. Jadi kalau bapak misalnya 1 juta ya, bayar kita bapak 1 juta nih. Iya. Modal keseluruhan yang masyarakat itu katakan 100 juta. Ya. Berapa share bapak? Berarti 1 juta dibagi 100 juta, lalu 63%. Kayaknya gitu ya. Iya. kalau udah operasional udah ada diambil. Oh, itu sudah bersih. Itu yang kami laporkan setiap tahun sebagai LPC ya, LPC. Iya. Setiap di tahun buku misal 2022 kami bisa membagikan hasil usaha sekian rupiah. Acuan pengajiannya Acuan penggajian yang jelas kami masih berbeda ya Pak antara satu unit usaha dengan yang lain tergantung kemampuannya. Seperti itu. Apabila memang mampu untuk UMK Klaten ya kami upayakan. Namun apabila unit usaha itu belum mampu ya masih dalam batas sewajarnya tapi masih layak bagi kalau untuk teman-teman. desanya yang dari 65% itu atau yang terima total untuk desanya ada Iya, betul. 63 itu nanti masih dibagi dua, Bapak ya. Bagi dua. Ya, masyarakat sekitar 27. Mohon maaf kalau nanti saya salah menyampaikan, nanti akan dipaparkan lebih detail. Iya. Nah, kemudian untuk pemerintah desa ada mayoritasnya. Bisa. Ini Mbak, maaf ya, buat acuan saya kalau melihat ini kan besar ya, besar lah seperti Alfa gitu. Saya pikir awal itu Bapak dulu ada waktu tahun berapa itu ada pihak Alfa atau Indomaret menyodorkan gitu ke pihak BUMDes dengan satu alasan tidak dikeluarkan lagi izin di kecamatan itu ada Alfa sehingga dia merapat gitu ke BUMDes. Nah, makanya saya kaget, ini kayak Alfa sekali gitu. Pengen tanya apa ada ke ini tidak. Terus yang kedua, apakah dari 1.000 sekian itu perkiraan per orangnya itu berapa saham ya? Baik, untuk konsep tokonya sendiri memang kami sedikit menduplikasi konsep retail modern ya juga Pak, meskipun kami pengen juga mempertahankan karakter ini toko desa. Iya, iya. Jadi memang produk-produknya masyarakat itu kami wadahi seoptimal mungkin harapannya. Jadi untuk toko saat ini memang boleh dibilang progresnya cukup baik ya Bapak. Di awal mungkin barang dagangan kami tidak sebanyak ini. Namun berjalannya waktu ini menginjak tahun kedua, secara modal barang dagang kami cukup meningkat itu Bapak. Jadi memang tidak ada keterkaitan secara langsung dengan toko retail lainnya, baik itu Indomaret atau Alfamart. Kami tidak franchise seperti itu. Hanya saja memang secara konseptual kami sedikit mengadopsi konsep toko modern itu yang kami bawa di desa. Bapak untuk penyertaan modalnya itu dapatan anggaran ya? 1 tahun anggaran. Tahun anggaran bisa? Iya. Kita nggak bisa. Kita nggak bisa kalau Iya, waktu itu memang untuk investasi toko ini cukup tinggi ya Bapak, hampir 1 miliar. Hampir 1 miliar. Kita cuma 50 juta. Paling cuma untuk belanja aja. Barang dagang ya. Dagangan-dagangannya kalau Iya. nggak mungkin itu. Terus gini Pak, Iya. konsep itu kan sebetulnya kalau melakukan usaha itu kan kurang lebih jangan kemudian menjadi pesaing usaha warga. Iya. Saya kira di sini juga bisa ada warung warga. Kira-kira kontribusi toko BUMDes ini ke warung warga ada nggak? Atau misalkan apa pure retail? Nah, kan takutnya gini, nanti warga juga sebetulnya bisa belanja di warung warga. Warung warga kan punya warganya nih. Jangan kemudian nanti kalau sudah ada toko retail BUMDes, kalau ada mulai dari pesaing dengan warga. Konsepnya
Baik, untuk mensiasati hal itu, Bapak, kami memposisikan diri di tengah-tengah dalam arti kebijakan harga kami. Bersaing dengan toko retail, kami ingin harga di bawahnya. Namun untuk warung-warung, kami ingin harganya itu kalau bisa di atasnya. Dengan harapan itu sedikit banyak menjadi filter. Oh, kalau memang di tetangga ada warung, harganya mungkin lebih bersaing, ya monggo silahkan di situ. Itu dari segi kebijakan harga dulu. Kemudian yang kedua, memang saat ini kami baru merancang untuk seperti menjadi paguyuban bagi toko-toko kelontong, ya, untuk bisa mensuplai barang-barang tertentu. Meskipun kami belum mampu deh untuk semua barang, mungkin kebutuhan pabrikan, barang pabrikan tentu kami belum mampu. Hanya saja untuk barang-barang tertentu, harapannya kami bisa menjadi mitra bagi warung-warung yang ada di desa tertentu. Seperti desa, biar BUMDes pun jalan, kemudian warung-warung juga tetap jalan. Ya, harapan ke depan kami tidak ingin hanya berkecimpung di dunia retail deh. Kami ingin jadi grosir ke depan harapannya. Hanya saja untuk bisa sampai pada tahap tersebut, ini kami tengah merancang juga strategi bisnisnya, tentunya kaitannya dengan keuangan juga ya Pak. Untuk menjadi grosir tentunya dibutuhkan modal yang cukup, sementara di sisi yang lain BUMDes ini juga harus memfokuskan diri untuk mengembangkan bidang usaha yang lain yang ke depan mudah-mudahan bisa terwujud. Kami ingin mengembangkan sektor pertanian. Nah, untuk saat ini kami tengah bermitra dengan kelompok tani untuk mengembangkan pertanian sehat yang beberapa waktu lalu alhamdulillah sudah panen. Komoditasnya adalah padi. Jadi padi sehat semi organik. Ya, kami memang belum berani untuk murni organik, baru sekedar semi mengurangi jumlah penggunaan pestisida maupun. Saya kira Pak Dulu ya, yang sempat disebut oleh kita awal ya tahu. Nanti besok dievaluasi ya akan pembahasan ada beberapa yang menjadi rujukan kami secara teoritis. Ya, nanti kita pandukan setelah diskusi saya kira ini agak nyambung. Ya, bukan agak tapi nyambung. Artinya memang BUMDes melakukan usaha-usahanya yang kira-kira tadi. Ya, dalam kondisi memang harus retail nggak masalah, tapi tetap perlindungan untuk warung-warung itu. Ya. Kalau kemudian idealnya yang kayak kita di Sumedang ini sudah mulai menginisiasi. Tapi levelnya tidak di BUMDes nih, BUMDes mah ini yang jadi pusat distribusi Pak. Iya. Jadi nanti ini yang suplai BUMDes suplai warung warga. Kita tetap kaitannya dengan yang ada, kita bisa bilang persaingan dengan kawan. Iya. Itu penegasan kewilayahannya gimana? Itu harus diterapkan atau enggak? Kalau di sini ada apa juga di desa? Ini pinggir jalan Bapak. Pinggir jalan ini banyak, kalau di lingkup desa tidak ada, di pinggir-pinggir jalan itu ada. Ya tentunya untuk meningkatkan rasa handarbeni itu rasa memiliki dari masyarakat untuk BUMDes itu memang senantiasa ya kami sosialisasi secara berkelanjutan. Ini toko kita bersama, beli di sini mungkin barangkali lebih mahal sedikit ya. Kadangkala kan juga harga nggak selalu sama ya Bapak ya. Kenapa tidak? Toh pada akhirnya setiap hasil usaha yang diperoleh dari unit usaha toko desa ini akan kembali ke masyarakat. Pun biasanya kami disupport oleh kelembagaan desa, pemerintah desa dan jajarannya. Setiap kali, seringkali ketika ada kegiatan di lingkup desa, biasanya ada uang transfer, mohon maaf. Nah, itu sekarang diwujudkan dalam bentuk voucher belanja seringkali. Nah, itu wujud support dari pemerintah desa untuk muri-uri, untuk menghidupkan toko desa yang ada di sini. Itu salah satu strategi yang ditempuh oleh pemerintah desa maupun BUMDes. Seperti itu. Terus satu lagi ini yang menarik ya Pak, itu fungsi BUMDes itu kan salah satunya jadi konsolidator.
kemudian bisa juga menjadi penampung pembelian kemasan produk yang ada di warga. Jadi kan ini sudah nih, ada produk warga sih ini kan masih Iya, di betul. UMKM ya. Nah, cuman mungkin penegasannya Mbak, selain ada di sini, apakah ruang-ruang pasar yang di warga juga tetap atau di satu pintukan ke BUMDes? Oke, untuk distribusi barang untuk di level warga belum Bapak. Untuk produk warga, produk yang dihasilkan warga, Iya. ini sudah dipasarkan ini. Iya, betul. Apakah sudah mulai dijadikan satu pintu nggak bahwa BUMDes ini menjadi pasar semua produk yang dihasilkan oleh warga? Jadi boleh dibilang ini memang kanalnya tidak hanya BUMDes, Bapak, untuk pemasaran produk-produknya, begitu. Karena untuk UMKM di Desa Kemudo itu ada di bawah paguyuban UMKM, sudah ada paguyuban sendiri. Kami memang menjadi salah satu kanal untuk pemasaran melalui toko desa, toko Kamajaya ini. Nah, bagaimana dengan pelaku UMKM-nya? Karena sudah diwadahi paguyuban, mereka punya strategi lain, jejaringnya juga ada. Bahkan untuk UMKM di Desa Kemudo itu sebagian besar memang sudah PIRT dan juga berlabel halal. Nah, untuk itu mereka bisa menembus retail nasional macam Alfamart, Indomart. Nah, itu sudah beberapa produk dari UMKM Desa Kemudo itu sudah bisa masuk. Gitu. Kemudian yang terakhir memang salah satu pegiat dari UMKM itu jejaringnya luas ya, Bapak. Jadi bisa bekerja sama dengan Ibargo, itu salah satu kawasan seperti pusat oleh-oleh yang ada di Jogja. Itu produk kami bisa masuk ke sana. Oke. Kemudian memang ketika pameran-pameran tentunya itu juga menjadi salah satu media untuk mempromosikan produk-produk unggulan yang ada di desa. Minimal Mbak ya, jadi memang konsep bahwa BUMDes itu tidak harus selalu kemudian menjadi pelaku usaha langsung. Betul. Artinya karena kalau memang dipaksakan dari pelaku usaha langsung ya tentu ya. Minimal tadi BUMDes sudah membuka ruang. Selama ini sebetulnya kalau kita bisa katakan secara umum ini BUMDes dengan UMKM ini seolah-olah kontra. Sekarang padahal seharusnya enggak. Tapi kemudian BUMDes hadir memposisikannya bisa berbagai posisi. Pertama dari pemasaran, bantu pemasaran. Kedua, coba diinisiasi kira-kira bahan baku yang dibutuhkan oleh mereka dengan UMKM. Coba didata, diinventarisir speknya seperti apa. Kalau BUMDes bisa hadir, ini akan menguatkan kerjasama antara BUMDes dengan UMKM. Betul sekali, Bapak. Mungkin ini di sini produk makanan yang terlihat ya. Namun mungkin kalau bisa dilihat Bapak itu untuk raknya khusus ya. Dibandingkan dengan yang lain itu berbeda sendiri. Buat UMKM berarti. Ya, itu memang dibuat oleh pengrajin di Desa Kemudo. Karena kami punya bahan baku palet kayu cukup melimpah. Seperti mungkin yang di depan itu, ya karena itu adalah limbah industri. Kemudian kami manfaatkan salah satunya untuk kerajinan. Di Desa Kemudo memang ada beberapa yang lantas terjun di bidang kriya kayu, khususnya palet kayu nih bahan bakunya. Nah, ini juga salah satu bentuk promosi. Mungkin nanti ketika sudah di balai desa akan melihat beberapa, bahkan ruangan Bapak Kepala Desa pun itu full Pak. Interiornya memang dibuat dari palet kayu seperti itu. Nah, kalau UMKM untuk kriya gitu, itu memang kami fasilitasi dalam bentuk special price untuk pengambil bahan baku di tempat kami. Seperti itu Pak. Jadi memang mereka prioritas. Karena untuk kerajinan tentunya butuh spesifikasi khusus. Kemudian karena akan dijual kembali, kami proteksi dengan harga yang jauh di bawah harga pasaran kami jual. Untuk pemasaran pun demikian. Seandainya ada pesanan ke BUMDes, ya kami akan larikan pesanan tersebut ke salah satu pengrajin yang sekiranya ini membidangi pesanan dari customer ini. Satu lagi Mbak tertarik tadi yang pertanian, yang seni organik.
itu proses bisnisnya seperti apa? Apa BUMDes yang kemudian apa namanya melakukan itu, atau sebetulnya biarkan petani tapi BUMDes masuk di posisi-posisi tertentu? Baik, untuk pertanian semi organik, kami menyebutnya budidaya sehat. Itu memang kolaborasi dengan pemerintah desa dan juga salah satu bentuk CSM-nya dari perusahaan. Jadi perusahaan ini menunjuk salah satu konsultan yang secara khusus akan mendampingi desa kami untuk mengembangkan budidaya pertanian sehat. Nah, ini menginjak belum ada 1 tahun Bapak program ini. Nah, untuk beberapa tahun ke depan kami masih akan didampingi. Jadi untuk proses produksinya itu lebih banyak melibatkan kelompok petani, gabungan kelompok petani, kemudian pemerintah desa dan juga konsultan yang ditunjuk oleh perusahaan. Sementara posisi kami di mana? Kami yang akan menampung produk pertanian dari petani. Seperti itu. Nah, produknya memang akan kami pasarkan. Salah satunya ya yang di sana Bapak itu adalah padi sehat. Kemudian kami juga akan masih berupaya untuk mencari pangsa pasar untuk produk ini. Nah, ke depan kami ingin mengembangkan untuk komoditasnya tidak hanya padi, tapi juga tanaman-tanaman lain, hortikultura dan sebagainya. Dan ya, saat ini memang pemerintah Desa Pemudo itu tengah serius untuk mengembangkan pertanian budidaya sehat, Pak. Jadi mulai setahu saya dalam minggu-minggu ini beliau-beliau dan juga dari konsultan ini tengah mengejar proses pendataan ulang untuk luasan lahan pertanian, potensi pertanian yang ada di Desa Pemudo, supaya nanti ke depan kebijakan selanjutnya lebih bisa tepat sasaran, termasuk nanti kiranya komoditi apa yang bisa dikembangkan di Desa Pemudo selain komoditi padi maupun palawija. Ini Mbak berbicara tentang pertanian. Yang kan tadi masalah padi sehat ya. Iya. Berarti otomatis ke organik ya. Semi, Bapak. Pupuk ya, semi. Di sistem itu kan ada pupuk ya, ada pupuk padat ataupun pupuk cair. Itu apakah yang pengadaannya itu atau yang membuatnya itu BUMDes, terus sistem kepada petani. Apakah kan petani itu sulit untuk kita merubah dari misalkan memakai pupuk kimia, kita lari ke semi ya, itu sulit. Itu sistemnya bagaimana? Cara untuk mengalihkan itu petani, apakah dari pihak BUMDes memberikan satu gratis dulu atau setengah harga dalam pupuknya? Jadi untuk pupuk, untuk proses produksi Bapak, Ya. memang sampai dengan hari ini BUMDes memang belum banyak terlibat. Ya. Kami di pasca panennya, kami terlibat di pasca panen. Ya. Namun ke depan dengan keseriusan pemerintah desa untuk mengembangkan ini pertanian budidaya sehat di Kemudo, ke depan kami akan lebih banyak terlibat dalam bentuk apa? Ke depan seandainya nanti petani itu sudah bisa diajak untuk menyukseskan program dari pemerintah desa untuk pertanian sehat, kami akan bisa support untuk permodalannya. Namun secara konsep ini baru secara konseptual. Untuk implementasinya, untuk teknisnya memang kami tengah merancang bersama-sama dengan konsultan juga dengan pemerintah desa untuk ke depan paling ideal.
sini udah berapa lama kerja di sini? Dari tahun 2021. Berarti baru. Ya, pas toko ini buka sih dari toko. Gimana ini melihat perjalanan dari BUMDes ini, toko ini dari awal sampai sekarang seperti apa? Peningkatannya lumayan sih. Maksudnya yang dari dulu kan pertama omsetnya sedikit, sekarang udah jauh lebih baik. Jadi setiap tahun ada peningkatannya. Iya, ada peningkatan. Selain di sini ada lagi nggak toko? Ada Cuman itu. satu ini. Tapi ada kedepannya ada rencana nggak buka toko yang lain? Selain di Ya. sini gitu, Desa Kemundo selain di sini di mana gitu, kayak apa gitu, kayak dari Oh, kalau ini kan soalnya toko milik desa ya, paling nanti pengembangannya di misalkan toko tapi di ini sih bidang lain, misalkan toko kayak di sana atau apa gitu nanti, tapi tetap yang utama kan di lingkup pemuda dulu. Oh, Ya. yang pertama di sini dulu Ya, di Pak, desa dulu ya. mengembangkan desa kita dulu. Kalau boleh tahu di sini perbedaannya nih, kan masih ada nilai plus dan minus. Kelebihannya dari sini sama itu apa itu apa kelebihannya gitu? Kelebihannya harganya di bawahnya Alfamart Indomaret sih kita Oh, gitu. ya, soalnya kan kita ini ya melayani masyarakat desa ya, jadi harganya kita di bawah mereka. Nah, tapi kalau untuk toko sama toko-toko kelontong yang ada di dalam, kita di atasnya sedikit karena kita juga nggak mau mematikan harga Ya, mereka ya. juga. Udah, itu aja. Ya. Terima kasih, Mbak. Ya, Siapa gimana kesannya setelah melihat perkembangan di Desa Kemundo tentang BUMDes? Oh, memang betul. Kelihatannya memang modal usahanya apa yang diinformasikan mandiri bisa jadi. Soalnya asetnya bisa berawal dari warga, tambah lagi ada pihak ketiga seperti contohnya kan banyak perusahaan bisa dimohon bantuan untuk permodalan. Bentuknya dengan ada terades, kafe, terus apa termasuk lainnya, Kemajayanya, Kemajaya Mat. Kalau di wacana di kabupaten kita kan ada Desmat, ini udah punya duluan Kemajaya Mat beserta unit usaha pelayanan umum dan toko desa BUMDesma Kemudo Makmur Desa Kemudo Rambanan, yang di dalamnya produk-produk warga, utama kebanyakan makanan ringan dan beras organik. Yang bedanya itu ada beras organiknya di sini. Itu mungkin sementara. Oh, kedepannya kita seperti ini kan? Yakin? Bisa, Yakin? insya Allah bisa. Harus terapkan ya. Harus diterapkan. Pertama mungkin ini cuma sekedar saran, kita bentuk dulu karakter yang kuat untuk calon pengurus BUMDes, di mana calon tersebut harus independen dalam hal kebijakan, memang berada dalam aturan koridor pemerintah desa, cuman untuk sifatnya usaha kewenangan penuh untuk Direktur BUMDes menggali potensi yang ada untuk memajukan atau memasarkan produk-produk atau potensi yang ada di desa kita sendiri. Seperti halnya ini kan ada beras organik, ada jagung dan rokok dan lainnya. Seperti itu. Assalamualaikum, kita sekarang udah bersama dengan Ibu. Bu Tati dari BUMDes Harta Guna Ujung Jaya. Kayak gimana teh? Ini kesan dan apa yang dapat kita tangkap dari kunjungan kita nih tadi sekilas? Ya. Yang Ini suatu kesempatan ya buat kami itu BUMDes dari Ujung Jaya khususnya. Karena memang kalau melihat dari kemajuannya ini di sini udah sangat baik sekali. Kalau dibanding dari BUMDes yang sekarang kami jalankan, dari yang kita petik sih dari sini, kalau menurut saya ini dari
lingkungannya, dari aspek-aspek yang mendukungnya itu udah cukup bagus sekali gitu kan, baik itu dari masyarakatnya, dari pemerintahannya udah sangat menunjang, dan mungkin itu bisa menjadi cerminan buat kedepannya bumdes-bumdes kita, supaya dari pihak pemerintahannya, dari pihak terkaitnya mungkin kalau misalkan solid ya. Ya, seperti Jadi kita itu. bisa aja seperti kita bisa sebenarnya. harusnya wajib. Ya, karena kesempatan itu selalu ada. Iya. Selama kita punya keinginan, gitu kan. Apalagi dengan sekarang kan ada pertandingan seperti ini, berarti ini kan ada suatu barometer bahwa oh, mereka bisa seperti ini. Kenapa kita enggak? Ya, seperti itu. Ya. Mungkin itu ya. Itu aja ya. Ya. Oke. Kita sebentar lagi kita cari-cari aja yang lain ya. Ya, siap. Harus terus cari Iya, tahu. harus cari tahu ya. Tambah ilmu. Mangga. Ya. Ya.
Tapi karena banyak kerusakan, kalau bisa iya disebabkan bahwa nanti kalau pas kami jadi ke sana, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Betul nih Pak, Habib. Iya Pak Habib kan. Iya, jadi ngobrol kita cuma di dulu ya. Oke, kami berdua. Kita bersama-sama akan mereview kegiatan kita bersama. Pertama yang sudah kita lakukan adalah kalau istilah saya wisata. Pengelola BUMDes juga ada dan pendamping BUMDes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak dan Ibu sebelum bicara sebagai kapasitas saya sebagai PPDK untuk pelaksanaan teknis kegiatan. Jadi untuk kegiatan ini Terima kasih.